era Singosari atau mungkin juga lebih tua dari Singosari. Memang langgam-langgam Singosari itu identik dengan Bhairawa, Tantra ya, yang memang ini juga sangat menarik sekali. Ini adalah bagian Makara ya. Makara yang mencitrakan gitu semacam. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya, pemirsa, kali ini kita mendapati sebuah arca ya yang sangat seram. Matanya itu melotot. Jadi ada dua matanya yang melotot di sini, dan ini adalah hiasan mahkotanya, berhiasan tengkorak. Nah, perhiasan tengkorak ya. Ini lubang-lubang matanya ini, gigi-giginya ini ya. Jadi kita mendapati sebuah arca yang sangat menyeramkan. Diduga ini adalah Kala Makara, yaitu bagian dari ambang atas pintu masuk bangunan candi. Nah, di sini balok-balok batu candi yang pernah diekskavasi itu ya, dikumpulkan di sini oleh Balai Pelestari Kebudayaan, dan ini juga fragmen Kala yang sangat besar ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kala ini ternyata menggigit ya, ini giginya, taringnya itu. Ini adalah bagian seperti tali, menggigit tali di situ lah. Dan di sini memang diduga ada semacam candi yang sangat tua ya. Coba kita teliti yang di sana ya. Nah, di sini ada semacam lumpang batu ya yang sangat halus ya. Kemungkinan memang ini untuk menumbuk jamu atau juga umbi-umbian, rempah-rempah, dedaunan gitu ya. Dan ini adalah bagian dari balok-balok batu candi penyusun. Semuanya ternyata berhiaskan sulur gelung ya, mirip dengan candi-candi era kerajaan Majapahit atau mungkin juga candi-candi era kerajaan Singosari ya. Pahatan-pahatannya dan makara-makaranya, lihat ini. Makara ini sangat indah sekali, makara ini ya. Nah, Makara ini sangat indah sekali, penuh dengan ragam hias, sulur gelung ya, ceplok, sulur gelung, ini banyak sekali sulur-suluran, floral, beberapa floral dan beberapa ragam hias seperti meander juga banyak ya, segitiga tumpal, ini juga banyak sekali yang mencitrakan kemungkinan dahulunya ada candi yang sangat megah di sini ya, candi yang sangat megah lah, bunga palem di sini juga terlihat sekali ya, bunga palem-paleman di sini. Nah, di sini ada semacam linggayoni yang relatif kecil ya, yang menandakan berarti candi ini atau sebuah bangunan suci di masa lalu atau di masa kuno ini memiliki langgam atau ciri agama Siwa ya, Kasaiwan. Di bawah naungan Dharma Daksa Kasaiwan. Nah, ternyata selain kemudian ragam hias floral, sulur gelung, ceplok, meander, segitiga tumpal, juga ada ragam hias semacam para pertapa gitu ya, atau mungkin semacam dewa dewi gitu ya, dewa dewi hiasan, atau mungkin juga kinara kinari gitu ya. Nah, ini juga ada semacam hiasan yang bagus gitu ya. Ya, sepintas memang sangat indah ya, malah mirip dengan relief-relief yang ada di situs Sukorno ya. Yeah. Candi Sukorno itu mirip juga ya. Nah, ini, dan candinya ternyata setelah diekskavasi itu seperti ini ya, banyak sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah yang awalnya memang diam, 1000 bahasa sebagai sebuah tidak ada yang tahu karena memang terpendam dalam tanah. Setelah dilakukan ekskavasi secara profesional oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, telah mengungkap beberapa temuan yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi di sini kemungkinan ini adalah bagian dari ambang relung ya, relung bagian sisi selatan gitu ya. Relung sisi selatan kan relatif lebih kecil daripada ambang pintu masuk bangunan candi ya. Ini diduga ini adalah bagian ambang relung bagian sisi selatan ya. Hidungnya nyepoprok ya, mirip-mirip memang suasana melotot, hiasan tengkoraknya juga sangat terlihat sekali, sangat menyeramkan ya, ragam-ragam kalanya ini ya, Kala Makaranya ini ternyata sangat-sangat menyeramkan. Diduga memang ini era Singosari atau mungkin juga lebih tua dari Singosari. Memang langgam-langgam Singosari itu identik dengan Bhairawa, Tantra ya, yang memang salah satu unsur Tantra itu adalah Mamsa
Matsa dan Maituna ya. Ini memang salah satu apa namanya ciri-ciri dari agama tantra ya, tantra termasuk dari rawa. Nah ini juga ada, ini ada hiasan yang sangat menarik ini teman. Ini seperti merpati. Kenapa Pak? Kinara-kinari. Nah kinara-kinari gitu ya. Kinara-kinari yaitu sosok apa namanya bidadari-bidadara atau makhluk sebagian adalah dari dada ke atas berwujud manusia, dari dada ke bawah adalah berwujud burung. Ini merupakan makhluk mitologi yang hidup di surga ya. Nah ini juga, ini ada jejak-jejak kaki, kemungkinan juga apa nama arca kinara-kinari atau dewa-dewi gitu ya. Dan ternyata candinya ini diduga sangat megah ya. Jadi ada beberapa candi perwara, 1, 2, 3 gitu ya. Kemungkinan sudah runtuh. Dan ini candi induk, candi induk. Jadi candi ini sangat menarik. Diduga pintunya itu menghadap ke barat gitu ya. Jadi masuk ke relung-relungnya itu kemungkinan berceceran, termasuk ambang dari relung selatan. Kemungkinan ini ada ambang dari relung utara, relung timur. Coba jika dilihat bagian relung timur ya, mungkin ada semacam jejak-jejak magis dan religius ya. Dan balok-balok batu candi seperti ini tuh penuh dengan ragam hias ya, ragam hias sulur-suluran ini yang mencitrakan sebuah keindahan surgawi ya, atau mungkin alam keindahan kayangan, dimana kemudian yang bisa memotivasi seseorang untuk bersemangat dalam hidup ya. Makara-makara sangat indah sekali. Coba kita lihat ke arah timur gitu. Nah, ini ya. Nah, di sini ini bagian timur. Jejak pembobolan ini kelihatannya bagian timur ini. Karena diduga ini adalah sisi dinding sisi timur ya, yang ini ternyata ada sebagian yang mungkin ada longsoran sedikit atau jejak pembobolan gitu ya. Dan nah di sini teman-teman, nah ini ada pertapa ini mungkin ya. Nah ini sosok pertapa atau gana atau sosok apa namanya, wajah-wajah misterius yang ada di sini. Jadi wajah yang sangat misterius. Kemungkinan juga kinara dan kinari gitu ya, wajah yang sangat misterius. Nah biasanya memang di sisi timur ini juga ada arca Ganesha biasanya. Namun sampai saat ini kita tidak mendapati kalau memang candi ini memang diduga adalah candi Hindu ya pada masa lalu, karena memang ditemukan yoni atau lingga yoni adalah unsur-unsur yang termagis dari sebuah situs atau candi yang bercorak agama Hindu. Nah ini atau Hindu Siwa ya. Nah, di sini adalah dinding bagian utara ya. Dinding bagian utara di sini ternyata masih begitu simetris gitu ya. Jadi pinggiran-pinggiran candinya gitu ya. Ini adalah pondasinya. Kalau memang ini candi Hindu, ini adalah bagian burloka, bagian kaki candi, dan tengah itu biasanya buarloka, dan atas itu adalah suarloka. Dan kemungkinan candi ini memang sudah runtuh total pada masa lalu gitu ya. Sehingga sebagian banyak sekali ragam-ragam hias ini yang terserak gitu ya, makara-makara. Lah sebagian ini ada semacam kinari mungkin ini ya, atau nah ini terlihat sekali, ini adalah bagian dari hiasan atau ragam hias yang mencitrakan dewi-dewi gitu ya, atau sosok wanita yang cantik jelita di sini, namun tinggal separuh badan, yaitu bagian perut sampai kaki sudah tidak ada, bagian leher sampai kepalanya tidak ada. Jadi terlihat bagian dadanya saja. Nah di sini ini juga sangat menarik sekali. Ini adalah bagian makara ya, makara yang mencitrakan gitu semacam hiasan lontar ya, atau pustaka lontar ya. Pustaka itu ya lambang kitab atau buku atau kitab suci atau lontar gitu ya, atau pustaka. Dan ini sangat menarik sekali. Aduh begitu kayanya gitu ya, seorang yang memahat dengan segala mitologi kuno, dan cara pemahatannya itu sangat halus, sangat rumit tentunya ya, sangat rumit sekali pemahatan-pemahatan seperti ini. Benar-benar apa ya, leluhur kita itu memiliki khazanah peradaban yang sangat tinggi, sangat besar pada masanya. Artinya kalau memang ini sebuah candi yang bercorakkan agama Hindu yang sangat tinggi pada masanya, dan di dalamnya semacam dagingnya itu adalah terbuat dari batu bata kuno. Coba batu bata kuno ya, kita lihat salah satu
ciri dari batu bata kunonya. Nah, batu bata kunonya seperti ini. Ternyata sangat tebal ya, sebagian sangat tebal. Nah, ini juga sulit untuk merekonstruksi era dan tahun era-era masa kerajaan apa candi ini dibangun gitu ya. Jadi masih interpretasi masih beragam, sehingga mungkin saja memang dari abad ke-10 sampai abad ke-15 Masehi gitu ya. Dari masa Empu Sendok, Kahuripan, Singosari, Kadiri, Singosari maupun Majapahit mungkin ya. Tapi memang entah sebab apa candi ini memang begitu ambruk atau runtuh total ya, sehingga kemudian sebagian besar batu-batu penyusun dari candi ini berserak di mana-mana. Kemungkinan kalau memang ini candi Hindu gitu ya, sebagaimana candi Hindu pakemnya pada umumnya itu di bagian dalam candi ada Linggayoni. Yang saat ini Linggayoni itu sudah tidak ada. Kemudian candi ini menghadap ke arah barat dengan pintu masuk. Di kiri kanan pintu masuk biasanya ada Nandiswara dan Mahakala. Kemudian seorang pendeta yang memimpin peradaksina atau ritual mengitari candi gitu ya. Biasanya kemudian pertama-tama dari depan menuju ke arah selatan. Di selatan ada relung yang biasanya ada arca Maharsi Agastya ya, untuk menghormati Maharsi Agastya. Kemudian setelah melakukan persajian atau ritual menghormati Maharsi Agastya, kemudian berjalan terus ke arah timur. Di sana ada di relung timur biasanya ada arca Ganesha ya, lambang ilmu pengetahuan, lambang kebijaksanaan. Nah, itu merupakan putra dari Dewi Parwati dan Dewa Siwa. Setelah itu kemudian setelah menghormati arca Ganesha, kemudian pradaksina terus dilakukan memutari sampai kemudian relung sisi utara. Di sisi utara ini biasanya ada Dewi Parwati. Setelah itu kemudian memasuki candi dan mempersembahkan susu atau madu yang dikucurkan di atas lingga sampai kemudian menuju yoni, sampai menuju cerat yoni, mengalir di cerat yoni. Itu salah satu kemudian kehidupan pada masa lalu ya, dimana kemudian sistem agama pada masa peradaban kuno yang di Indonesia atau kemudian di Jawa ini ternyata lebih dari 1500 tahun. Berita-berita dari Tiongkok sejak awal Masehi, kehidupan di Jawa itu sudah diidentifikasi sebagai masyarakat yang sudah menganut dan memeluk agama Hindu dan Buddha. Meskipun prasasti-prasasti tertua di Kutai ya pada abad ke-5 yang mencitrakan sebuah kehidupan agama Hindu, maupun di Tarumanegara di Jawa Barat pada abad ke-5 juga mencitrakan sebuah kehidupan Hindu gitu ya. Langgam arca Gandhara gitu ya sudah ditemukan di Jember dan di Makassar yang mencitrakan bahwasanya arca ini berlanggam abad pertama Masehi. Sehingga sejak abad pertama Masehi ini agama Hindu dan Buddha sudah mulai dianut dan berkembang di Pulau Jawa sampai masa akhir kerajaan Majapahit di pertengahan abad ke-16 Masehi. Sehingga sekitar lebih dari 1500 tahun Pulau Jawa masyarakatnya pernah berlandaskan pada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Sehingga kemudian banyak sekali baik itu struktur terserak maupun yang masih kokoh, berdiri kokoh hingga saat ini, atau yang mungkin masih berupa reruntuhan seperti yang kita dapati saat ini. Semoga kemudian candi ini segera kembali gitu ya, mendapatkan perhatian dari pihak terkait, terutama juga perhatian dari kita semuanya untuk kembali lagi kemudian diekskavasi secara integral dan komprehensif. Kalau bisa itu direkonstruksi kembali sebagaimana kemudian bentuk aslinya di masa kuno seperti apa. Para arkeolog pasti mau sangat memahami itu. Sebagaimana kemudian yang sudah dilakukan restorasi adalah di Krian, yaitu candi Gapura yang ada di Krian yang sekarang berdiri megah itu ya, Dermo ya, Candi Dermo itu sudah indah. Nah, sekarang ini candi Bangkal yang ada di Ngoro itu juga direstorasi gitu ya, mau bagaimana kemudian bentuk dan aslinya agar memang candi ini mengalami beberapa kerusakan yang kronis dan harus direstorasi. Dan candi ini dengan banyaknya batu-batu candi yang tersisa ini gitu ya, dan banyak sekali yang masih terpendam, ini sangat memungkinkan direkonstruksi sehingga bisa berdiri menjulang tinggi sebagaimana Candi Jawi ya.
Ini juga pernah direstorasi pada masa kolonial Belanda dan diteruskan setelah Indonesia merdeka. Itu juga menjadi sebuah aset Pasuruan, aset budaya dari Kabupaten Pasuruan yang tidak ternilai harganya. Sehingga kemudian Candi Kebu Ireng ini merupakan semacam tinggalan monumental yang tak kalah kemudian dengan Candi Gunung Gangsir maupun Candi Jawi. Semoga kemudian kedepannya benar-benar candi ini bisa direstorasi kembali.